Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi hari ini dengan satu topik. Kita membicarakan belajar dari pengalaman seorang yang bernama Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat. Nah, pada waktu itu dikatakan Daud masih muda, dia berumur 17 tahun, sementara Goliat sudah lama menjadi prajurit, bahkan dia seorang yang perkasa. Pada waktu itu orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin, dan Goliat menantang orang Israel one by one, satu lawan satu. Dan ternyata orang Israel tidak ada yang berani. Daud pada waktu itu dia tiba di sana, dan kemudian dia mendengar bagaimana Goliat menghina Allahnya Israel. Dan kemudian Daud akhirnya minta izin, dan kemudian Saul sebagai raja Israel mengizinkan Daud untuk berperang melawan Goliat. Nah, pada waktu itu sebelumnya Daud menghadapi Goliat, dia ngomong dengan Raja Saul. Tuhan pernah menolong dia pada waktu dia sedang mengembalakan kambing domba, dan kemudian dia menghadapi musuh yang mencoba menerkam kambing dombanya, singa, dan dia mengalahkan singa. Dan kali berikutnya dia mengalahkan beruang yang juga mencoba untuk menerkam, memangsa kambing dombanya, dan dia mengalahkan beruang juga. Kemudian dia katakan kepada Raja Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang, cakar singa, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, Goliat itu. Dan kemudian Daud maju berperang, dan dia menggunakan apa yang dia punya, apa yang ada padanya, yaitu ali-ali atau sekarang disebut ketapel. Dan dengan ketapel, sesuatu keahlian yang dia miliki. Dari mana dia dapatkan keahlian itu? Pada waktu dia menggembalakan kambing domba bapaknya. Kita tahu masa lalunya tidak baik karena dia dibuang oleh keluarganya. Tapi pada waktu dia mengalami masa-masa sulit itulah justru dia belajar menggunakan, mengasah keterampilannya, yaitu menggunakan alih-alih. Keterampilan yang dia punya, itu yang dia pakai untuk mengalahkan Goliat. Dan kemudian dia katakan, wah, aku bisa kalahkan singa dan beruang, dan hari ini juga aku akan kalahkan engkau Goliat dalam nama Tuhan yang engkau hina. Saudara, belajar apa yang kita bisa dapatkan? Bukankah di hari-hari yang lalu kita sudah banyak dilatih, dididik, diajar oleh Tuhan? Kita dengarkan firman, kita dengarkan ada banyak hal-hal yang kita dapatkan, entahkah lewat khotbah, lewat saat teduh kita, atau lewat pengalaman pribadi. Sebetulnya itu kan didikan atau pelatihan Tuhan kepada kita. Hari ini pada waktu kita menghadapi Goliat, saatnya kita keluarkan senjata yang Tuhan pernah berikan di hari-hari yang sebelumnya. Jangan simpan senjata itu. Amunisi yang Tuhan sudah berikan, saatnya kita pakai, kita gunakan untuk menghadapi Goliat. Nah, mungkin kita berkata Goliat terlalu besar, menakutkan. Kalau engkau hidup sampai hari ini, bukankah ada 6 bulan lebih kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini? Dan kalau engkau hidup sampai hari ini, tandanya engkau sudah berhasil mengatasi virus itu, dan engkau menang. Hadapi Goliat di hari yang akan datang, besok, minggu depan, bulan depan, hari-hari yang akan datang. Hadapi lagi. Kalau yang lalu Goliatnya kita sudah pernah kalahkan, singa dan beruang kita sudah pernah kalahkan, dan hari yang akan datang Goliat pun engkau akan kalahkan dalam nama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Daud katakan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku. Tuhan yang akan menolong aku, Tuhan yang perkasa ada bersama-sama dengan aku. Aku tidak mengandalkan kekuatanku, aku tidak mengandalkan pedang, aku tidak mengandalkan tombak dan lembing, tapi aku andalkan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan kemenangan. Goliat berhasil dikalahkan. Bapak Ibu, hadapi hari-hari ke depan dengan satu keyakinan yang kuat. Kalau Tuhan sudah tolong kita di hari-hari yang lalu, mari terus pegang tangannya, berharap kepada Dia bahwa kita akan kalahkan Goliat
seperti apapun, menakutkan, besok, minggu depan, bulan depan, dan hari selanjutnya, kita akan kalahkan. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, yang ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, hadapi Goliat, kalahkan Goliat, karena kita bersama dengan Tuhan. Amin.